Terima kasih teman-teman pemusik. Itu lagu yang saya tulis, ya. Dan ada beberapa lagi lagu. Saya akan terus, walaupun tidak diproduksi secara baik, tapi saya karena itu ada dan bisa saya tulis, saya yakin itu dari Tuhan dan saya akan tulis terus, saudara. Sayang, ya. Itu kalau tidak dinyanyikan, ya. Mari saudara dikasih Tuhan, kita baca firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-10. Matius 10 ayat 16. Ini sebenarnya panjang sekali sampai ayat 32. Ya. Kita akan bacakan bersama-sama, ya. Ayat 16, kemudian kita nanti lompat ayat 26, ya. Ayat 16 kita lompat ke ayat 26 sampai 28, ya. Baik. Judulnya adalah penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Sama-sama kita bacakan Bapak Ibu. 1, 2, 3 ya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ayat 26 ya, sama-sama 2, 3 ya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kuatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menarik sekali ya. Ini judulnya adalah penganiayaan yang akan datang. Jadi Yesus sudah menceritakan kondisi yang akan dialami oleh para murid, dan bahkan itu juga dialami oleh semua orang percaya sampai akhir zaman. Dan karena ini dari Tuhan Yesus, maka ini pasti digenapi dan pasti akan terjadi. Amin Bapak Ibu. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menarik sekali ya. Tema yang saya ambil adalah domba di tengah serigala. Wow, dahsyat ya. Domba di tengah serigala. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini disebut sebagai domba, ya. Dan Yesus disebut sebagai gembala. Dan kemudian iblis dan kemudian antek-anteknya disebut sebagai serigala. Dalam Matius pasal 23 pun dikatakan bahwa Yesus adalah gembala, digenapi dalam Yohanes pasal yang ke-10. Jadi kita memang diibaratkan, digambarkan sebagai domba. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah domba ini adalah hewan yang kuat kalau berhadapan dengan serigala? Domba itu saudara, karena saya memang biasa ngangon ya, orang sana bilang ngangon atau menggembalakan atau pelihara ya, menternak gitu ya, tahu sekali ya domba, dan kemudian tahu sekali yang namanya kambing, ngerti sekali saudara. Saya lumayan lama ya, itu kira-kira SMP kelas 2 atau kelas 3 kira-kira begitu, sampai STM itu saya menggembalakan ya kambing dan domba. Jadi saya sangat-sangat tahu. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, yang namanya kambing dan domba itu adalah salah satu binatang atau hewan yang lemah, dapat digolongkan. Jika dia berhadapan dengan anjing pun dia takut, ya. Lolongan anjing aja dia udah takut ya. Apalagi kalau diperhadapkan dengan binatang hewan yang lebih buas lagi, serigala kah, singa kah, harimau kah, beruang dan hewan-hewan yang lainnya, dia pasti takut. Ya, bahkan hewan yang di sawah saja dia takut. Berhadapan dengan kerbau, lembu saja dia udah takut. Namanya kambing, domba itu udah takut saudara. Jadi kalau kita sadari, ketika Tuhan Yesus menggambarkan kita seperti domba ya, sejenis dengan kambing, sebenarnya kita sangat lemah saudara. Amin. Dan kita harus sadari memang kita lemah ya, kita ini sangat-sangat lemah. Ketika berhadapan dengan binatang-binatang buas, apa yang bisa diperbuat oleh domba sih? Ketika berhadapan dengan serigala, apa yang bisa dilakukan oleh domba? Selain lari. Dan ingat, larinya domba, larinya kambing tidak cepat.
Bayangkan saudara, kambing atau domba itu tidak diperlengkapi dengan persenjataan yang baik, yang bisa menandingi hewan yang lain. Kalaupun dia punya tanduk kecil saja, hanya kecil saja, dan dia berkelahi dengan binatang hewan yang lain, itu dapat dipastikan kalah. Dan berikutnya lagi, kambing atau domba itu kalau lari nggak kencang. Bayangkan loh, betapa lemahnya domba itu. Dan memang kita digambarkan seperti domba, kondisi yang lemah. Tetapi Yesus katakan, kamu berada di tengah-tengah siapa? Serigala. Kita bukan berada di tengah-tengah rusa, bukan. Kalau domba berada di tengah-tengah rusa mungkin aman, karena rusa pun itu bukan binatang hewan yang buas. Atau domba berhadapan dengan hewan yang tidak buas lainnya mungkin aman, tetapi enggak. Yesus katakan, kamu berada di tengah-tengah serigala. Dahsyat saudara. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita berada di dunia ini, berada di tengah-tengah serigala. Iblis dan antek-anteknya itu senantiasa bekerja dan memiliki kekuatan dan buas. 1 Petrus katakan apa? Waspadalah, lawanmu atau musuhmu berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum, siap menerkam, menelan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika kita melihat realita ini, maka kita harus betapa kita, kelemah sekali ternyata. Dan bahkan ketika lihat kita berada di dunia ini, berhadapan dengan serigala. Serigala itu disertai dengan cakar yang luar biasa tajam, dan kemudian giginya yang tajam, wajahnya aja sangar, Dan ketika mengejar serigala itu, luar biasa saudara. Jadi domba di tengah serigala. Itulah kondisi atau gambaran kita orang-orang percaya. Itulah kondisi kita anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus, berada di tengah-tengah dunia ini. Apakah mungkin domba bersahabat dengan serigala? Bapak Ibu pernah lihat domba bersahabat dengan serigala? Enggak pernah. Kabur dombanya, atau serigalanya pasti mengejar dan mau memakan domba. Menjadi mangsa, saudara. Nah, pertanyaannya, kenapa sih ini terjadi? Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, kalau kita baca baik-baik teks ini, maka jelas sekali bahwa kita atau murid-murid Kristus, Yesus menggambarkan kita di tengah-tengah serigala itu karena satu, yaitu apa? Nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berada di tengah-tengah serigala karena apa? Karena nama Tuhan Yesus, karena kebenaran. Jadi kita di tengah-tengah dunia ini karena kita mengenakan Yesus, karena kita mengenakan kebenaran, maka dunia ini yang adalah serigala, yang tidak menyukai Yesus, yang membenci Yesus, mereka seperti serigala yang siap menerkam. Makanya kalau kita lihat teks-teks ayat kitab yang lain, bahkan berkata begini, waspadalah, karena akan tiba saatnya ada orang yang akan berseru atas nama Tuhannya dan kemudian akan membunuh engkau. Itu tergenapi nggak Bapak Ibu? Tergenapi. Mereka berseru, berteriak atas nama Tuhan mereka, dan bahkan mereka membunuh orang percaya. Dan mereka menyangka bahwa mereka sedang melakukannya demi Tuhannya, demi Allahnya. Itu tergenapi? Tergenapi. Semua yang disampaikan oleh Tuhan Yesus berbicara tentang kondisi anak-anak Tuhan, kondisi murid-murid Kristus, kondisi orang percaya akan digenapi di dunia ini, di bumi ini. Jadi jangan Bapak Ibu merasa nyaman akan dunia ini.
Jangan merasa nyaman akan di bumi ini, karena tempat ending kita bukan di bumi ini. Amin? Bukan. Nah, oleh sebab itu apa yang dikasih Tuhan? Maka kalau kita sadar bahwa kita adalah domba, maka Yesus pun berkata apa? Kita lagi sana. Sebab itu hendaklah apa? Kamu cerdik seperti ular. Nah, kemudian ini seperti pepatah Timur Tengah, itu ular itu bagi orang Timur Tengah itu adalah binatang yang cerdik. Bagi orang Asia itu aneh, bagi kita tuh aneh kan? Bagi kita yang cerdik itu apa? Anjing. Atau yang cerdik itu binatang apa kira-kira? Monyet, ya. Apalagi binatang yang cerdik menurut perkiraan kita Asia Indonesia? Ya mungkin dia anjing atau monyet kan? Ya. Kayaknya burung enggak deh. Apalagi buaya darat cerdik juga sih. Iya. Ya kan? Tetapi bagi orang Timur Tengah itu biasa, ya, mereka mengerti ketika disebut cerdik seperti ular, maka mereka paham itu karena itu adalah merupakan peribahasa di sana. Bagi mereka ular itu cerdik. Nah, tapi yang mau dikatakan oleh Yesus itu adalah apa? Sekalipun kita berada di tengah-tengah serigala, maka kita harus apa? Cerdik, saudara. Cerdik artinya apa? Memiliki hikmat. Kita tahu kita berada dalam kondisi yang demikian, berada di tengah-tengah serigala, maka kita harus berhikmat. Jangan hantam kromo, kata orang Jawa. Ya, kan nggak salah, itu tahun lalu itu ada yang heboh. Ya, penginjil yang dia hantam kromo, dan bahkan tahun ini pun buat heboh lagi, ya kan? Itu, waduh, saya bilang heboh lagi di YouTube. Dia bilang ada berapa ratus ayat harus dihapus. Waduh, saya bilang ini kok terlalu gitu ya. Hapus itu dari ini, dan bahkan dia serukan kepada Menteri Agama. Saya ini kurang cerdik, saudara. Dan kemudian dia kabur ke Amerika. Loh. Ini kan kalau memang benar-benar mau menghadapinya, ya tetap berada di sini supaya kau aja yang ditangkap kan? Artinya apa, saudara? Ketika dia serukan 300 ayat ini harus dihapus dari kitab suci ini, maka ya jangan kabur dia, biar dia saja yang ditangkap. Tapi kan ini akhirnya apa? Bisa saja kita yang tinggal di sini yang kena. Bagi saya ini kurang berhikmat. Kalau nggak salah kira-kira 2 atau 3 tahun lalu pun begitu. Saya jalan-jalan di Taman Kencana, pas memang namanya yang khotbah di situ, di gereja tersebut. Kebetulan itu kuat sekali, saudara. Ya memang di spanduk terus namanya ya. Dan khotbahnya besar sekali, saudara. Saya dengar dari depan itu menyerukan sebut nama-nama nabi orang saudara kita. Waduh, saya bilang ini siapa yang khotbah ya? Saya lihat namanya di spanduk. Kok sebut-sebut nama nabi orang dari gereja gitu kan? Itu padahal sapam-sapamnya kan saudara kita, tetangga kita. Tapi ya, itu akhirnya kan tidak lama kemudian waktu dia menginjili di taksi kalau nggak salah ya, mobil apa namanya, dan akhirnya dia ketangkap dan dipenjarakan selama setahun kalau nggak salah. Nah, saudara kasih Tuhan, firman Tuhan sudah mengajarkan kita untuk apa? Untuk apa? Cerdik. Untuk berhikmat. Kita sadar, kita tahu bahwa mereka ini seperti serigala. Ketika kita tahu bahwa mereka serigala, maka kita harus berhikmat dan tidak frontal. Ya. Dan kemudian firman Tuhan katakan apa? Tulus. Ya. Kita harus tulus. Kemungkinan besar orang tersebut tulus tetapi kurang berhikmat. Ini berbahaya, saudara. Tulus hatinya, sebenarnya dia ingin menyampaikan kebenaran Injil, ingin menyampaikan nama Tuhan Yesus, keselamatan, tetapi kurang berhikmat. Akhirnya heboh, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, Tuhan ingin kita tulus seperti ular, tulus seperti merpati, dan cerdik seperti ular. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita lihat di sana.
Waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang menyerahkan kamu ke dalam majelis agama dan menyesahkan. Ya, ini dia, bahwa memang ini akan terjadi, dan kemudian ini memang harus kita alami. Kalau memang kita benar-benar Tuhan percayakan, ya, untuk masuk ke sini. Tetapi sebagaimana mungkin sebelum dan bahkan atau belum pun itu, maka kita sudah diperingatkan oleh Tuhan. Jadi, ya, dan bahkan tulus. Tetapi kalaupun itu terjadi, maka itu pun sudah dikatakan oleh Tuhan. Tetapi waspada. Nah, ini kan teguran lagi. Ya, mulai dari ayat 16 tadi katakan, lihat. Ini kan merupakan peringatan. Hei, lihat. Ini kan hei, sadar dong. Tuhan Yesus bilang, lihat. Ya, itu tegas sekali kalimat itu. Dan kemudian kemudian ditegaskan lagi oleh Tuhan Yesus, tetapi waspada. Sekalipun kita sudah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, tetapi waspada. Ini dia. STT Dulos itu, saudara, tahun 2000 akhir kalau nggak salah, atau kalau nggak salah 99 akhir, ya, tahun 99 akhir atau 2000 akhir itu kalau nggak salah, Desember. Kira-kira kalau nggak salah mungkin jam 9-10 malam, jam 9-10 malam, ya. Yang alami itu kakak tingkat kami, ya. Dalam suasana Natal. Tiba-tiba jam 10-an malam itu, ya, berapa truk datang dan kemudian masuk ke dalam komplek kampus. Karena kampus STT Dulos itu cukup besar, ya, kalau nggak salah mungkin ada 5 hektar gitu, ya, hampir 5 hektar di kampus STT. Masuk berapa truk dan mereka pakai pakaian jubah putih semuanya, membawa parang samurai, membawa bensin, ya, kayak molotov gitu kan, dari botol udah diisi kan, tinggal dilemparkan kan api kan gitu. Kepung. Karena memang visi STT Dulos itu memang menangkan Jawa Barat. Nah, itu selalu, ya, kami itu selalu disampaikan ketika dalam acara apapun, ya, rektor kami bilang menangkan Jawa Barat, menangkan Jawa Barat, penginjilan, ya, itu selalu. Dan traktat STT Dulos itu kemana-mana, saudara, visinya menangkan Jawa Barat, menangkan Jawa Barat. Nah, itu selalu. Akhirnya ya itu yang terima, masuk dan kemudian dikepung, saudara, dengan kelewang, ya, dengan molotov gitu, ya, dibakar semua, dibakar. Nah, saudara, sebenarnya kalau dihitung dari kekuatan, ya, mereka itu mungkin 100 orang. Kalau dihitung kekuatan mahasiswa waktu itu hampir 500 orang, saudara. Itu kalau sebenarnya berpikir secara manusiawi, cukup pimpinan katakan, ya, yang perempuan di belakang, yang laki-laki di depan, ambil batu masing-masing gitu, ya. Karena mulai 500 orang, saudara. Dan itu dari Papua, dari Ambon, dari Batak, dari Kupang, dari Nias, ya. Kalau istilahnya nekat-nekatan kan bisa nekat juga kan, dibentrokkan gitu. Jadi kalau pas masuk memang siap batu lempari dengan 500 orang. Kalau fisik pada waktu itu kemungkinan bisa menang, saudara, bisa menang, walaupun jatuh korban pastinya, dan itu tidak akan menjadi teladan kan, pasti tidak akan menjadi teladan. Tetapi kalau ikut-ikut emosional itu bisa terjadi, dan itu juga terjadi dengan STT Setia di Tangerang. Ya, awalnya mereka di Kampung Makassar, di Jawa Timur juga sudah dikepung, sudah dikepung, dikit aja lagi itu sudah. Tetapi mereka juga pikir mereka itu lebih banyak lagi, hampir 1000 orang. Bayangkan, mahasiswa SST itu hampir 1000 orang. Sama juga, yang laki-laki dari timur, dari Sulawesi, dari Kupang, dari Ambon, dari Papua, dari Batak, dari Nias.
Ya, coba dikerahkan 500 orang aja laki-laki, itu sudah jadi kan? Kalau nekatan, ya, tetapi tidak atau bukan itu ajaran Tuhan Yesus. Amin. Tidak itu, saudara. Bukan itu ajaran Tuhan Yesus. Sekalipun daging ini rasanya berkata apa? Kenapa kita takut? Daging ini berkata begitu, kenapa kita takut? Kita ada berapa laki-laki? Hitung. Ada berapa laki-laki? 400. Sudah, siapkan aja, perlengkapi. Ya kan? Asap tombak masing-masing. Ketika masuk, biarkan saja. Bisa terjadi. Tapi bukan itu ajaran Tuhan. Tidak, saudara. Justru yang diajarkan oleh Tuhan itu apa? Yaitu mengasihi mereka. Amin. Bahkan kasihilah orang yang membenci engkau. Bahkan kasihilah orang yang memusuhi engkau. Wah, itu memang luar biasa. Tidak ada ajaran yang demikian, saudara. Tidak ada. Ya, tidak ada ajaran demikian. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, maka firman Tuhan katakan apa? Ya, coba kita ayat 19. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir. Ini yang pertama. Firman Tuhan katakan, jangan khawatir. Ya. Karena apa? Karena ada penyertaan Roh Kudus. Saudara-saudara dikasih Tuhan, jangan pernah berpikir kalau ada orang martir dan mati dibunuh karena nama Yesus, maka Roh Allah, Roh Kudus tidak menyertainya. Jangan ya, Bapak Ibu ya. Ada orang berpikir, loh kalau pendeta itu waktu melayani Tuhan mati, maka Roh Kudus tidak menyertainya. Salah, saudara. Atau kalau anak-anak Tuhan waktu penginjilan, maka dia di penginjilan di tempat dia bermisi, dia sakit mati, maka dia tidak disertai oleh Roh Kudus. Salah. Bahkan itu pun Tuhan izinkan. Bahkan Tuhan ingin memang ada benih yang tertabur di sana. Amin. Sebagaimana firman Tuhan katakan apa? Bahwa benih itu harus jatuh ke tanah dan dia akan busuk, kemudian akan bertunas. Ya, 1 biji jagung ya, jatuh, kemudian bertunas tumbuh, bisa menghasilkan berapa bongkol, Bapak Ibu? Ya, bisa 1 bongkol dan bahkan bisa 2. Coba hitung 1 bongkol berapa? Bisa ratusan biji. 2 bongkol bisa 200 biji. Karena 1. Nah, Tuhan ingin izinkan itu terjadi untuk apa? Penuaian jiwa. Amin. Sama seperti Nomensen di Tanah Batak. Sebelum dia sudah ada gereja misionaris baptis yang datang, Munson dan Liman. Munson dan Liman. Ya, sebelum Nomensen masuk sudah ada masuk dari Amerika, Baptist Board Missionary. Ya, sudah masuk. Apa yang terjadi, saudara? Waktu bertemu dengan Raja Batak di sana, mereka pikir ini Belanda. Kenapa? Karena bule, matanya kayak biru gitu kan, putih gitu. Wah, ini Belanda penjajah. Dibunuh langsung, mati di tempat. Dan sampai hari ini ada kuburannya. Hari ini di tubuhnya, kuburannya di. Kalau Bapak Ibu turun ya dari Tarutung turun ke Sibolga, itu besar kuburannya. Kuburan Munson and Liman, mati di sana di tangan orang Batak. Berikutnya datang lagi misionaris ya, dari RMG ya, yaitu dari Jerman. Yang sebelumnya dari Amerika, datang dari Jerman, Nomensen. Dan Nomensen lah yang berhasil dipakai Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa Tanah Batak. Ada yang mati, saudara. Tuhan izinkan mati, tetapi ada yang menuai. Ya, Rasul Paulus jelaskan itu kan. Ada yang menanam, ada yang menyiram, ada yang apa? Ya, memetik. Tapi yang memberikan pertumbuhan itu siapa? Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalaupun itu terjadi, kita sudah berhikmat, kita sudah mengandalkan Tuhan, kita sudah tulus, dan kalaupun itu terjadi, maka itu terjadi karena
mana Tuhan izinkan untuk menuju jiwa. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ini daerah Indonesia ini begitu luas. Kalau kita perhatikan kenapa Injil bisa besar di Indonesia, di daerah-daerah kantong-kantong Indonesia, karena ada yang benih yang jatuh di sana. Ada korban yang jatuh di sana yang Tuhan izinkan. Di Medan, di Manado, di Papua, di Ambon, di Sulawesi, di Kupang. Kan itu apa? Kantong-kantong kekristenan, Nias, Mentawai, Ambon ya. Flores juga itu Katolik. Ya, kalau Ambon, Flores itu Katolik, dari Portugal masuk itu, dan bahkan Franciscus Xaverius di sana masuk di sana. Tapi itu adalah benih-benih Injil, dan itu Tuhan izinkan. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, tetapi ketika itu pun terjadi, Tuhan bilang apa? Janganlah takut. Kenapa? Karena Roh Allah lah yang akan menyertai kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi ketika kita di tengah-tengah dunia ini, karena nama Yesus, karena kebenaran, kita sebagai murid yang menampilkan Yesus di dalam kehidupan kita. Kecuali kita tidak pernah menampilkan Yesus, dan orang lihat ini kok bukan ada Yesusnya, nggak ada Yesusnya di dalam dirinya kok, tidak ada kebenarannya. Orang bilang sama aja, ya nggak apa-apa, wis sama. Kayak lihat, ini anak Tuhan Yesus enggak nih. Lihat lagi dari sikapnya, dari hibuahnya, enggak, lu sama aja. Ya udah, jangan, kenapa? Dia sama aja dengan kita kok. Tetapi kalau itu tampil dalam diri kita, dan nama Yesus itu bisa dibaca orang karena kebenaran juga, wah ini dia. Dan kemudian ketika kita melakukan kebenaran itu, menyatakan kebenaran kepada orang, tentunya dengan hikmat ya, dengan tulus Bapak Ibu, dan kita Tuhan izinkan mengalami itu, maka terpujilah Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, coba kita lihat saudara yang dikasih Tuhan. Ayat 21. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Dan bahkan di dalam keluarga pun itu bisa terjadi. Ketika seseorang mengambil keputusan menjadi murid Kristus, tetapi orang di sekitarnya belum, di keluarganya belum, dan bahkan mungkin saja di keluarganya itu membenci Yesus dan tidak suka nama Yesus, maka itu pun bisa terjadi. Firman Tuhan itu akan tergenapi. Orang akan menyerahkan saudaranya sendiri. Untuk apa? Untuk dibunuh. Saudara, iya saudara. Tapi itu bisa terjadi, karena apa? Nama Yesus. Mungkin saudara-saudaranya tidak menyukai Yesus, membenci Yesus. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Wah, luar biasa. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tua dan akan membunuh mereka. Jadi ada anak-anak yang membenci Yesus, tapi ayahnya mengasihi Yesus. Anak-anaknya akan membunuh ayah mereka karena ayahnya mencintai Yesus. Itu pun akan terjadi. Jadi Yesus membawa pemisahan. Yesus membawa pedang di antara kita. Karena akan terlihat siapa domba dan siapa yang tidak. Dan kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Amin. Karena nama Yesus dibenci oleh saudara-saudara. Seperti yang pernah saya ceritakan, saudara. Ya. Ada seorang, ya, ini masih keturunan Arab, ya, masih keturunan Arab begitu. Anak wanitanya, karena dia di kampus bergaul, dan kemudian ada teman-temannya yang Kristen sampaikan Injil, dan kemudian dia coba mendalami apa ini Injil, ya. Kemudian dia pelajari, kemudian dia baca-baca, kemudian dia dengarkan lagu rohani, ya. Kemudian dia akhirnya percaya Yesus. Kemudian dia pulang ke rumah, dan di handphonenya itu sudah ada Alkitab. Di handphonenya sudah ada lagu rohani, gitu kan. Kemudian dia asik dengarkan lagu rohani. Kemudian adiknya laki-laki datang dan melihat, kok sudah ada Alkitab di handphone.
kok sudah ada lagu Kristen di handphone. Adiknya laporkan kepada ayahnya. Dia ceritakan ayahnya, sang keturunan Arab, waduh, marah sekali. Dia masuk kamar, dia lihat, wah, dia tampilin, pak, pak, pak. Dia ambil rambutnya, dia tarik dari kamar, dia seret sampai keluar pintu keluar. Hari ini engkau bukan lagi anakku. Kucing. Anak ceweknya nangis. Kunci. Nah, saudara dikasih tahu, itu pun bisa terjadi. Karena apa? Karena nama Tuhan Yesus. Mungkin di antara kita tidak mengalami sampai sejauh itu, ya, terlalu jauh misalnya fisiknya, sampai begitu, sampai masuk ke pengadilan, kemudian sampai kita dikeroyok gitu kan, enggak. Tetapi pasti bisa saja dalam konteks yang kecil, dari perkataan, gitu kan, dari hujatan, dari kebencian orang. Apakah keluarga kita, apakah tetangga kita yang karena kita anak Tuhan, keluarga kita, saudara kita, orang tua kita, siapapun dia, itu bisa terjadi. Kenapa? Karena nama Yesus. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, ketika itu kita alami, jangan takut. Karena apa? Karena ada pernyataan daripada Roh Kudus. Amin. Nah, itu dia berikutnya, ya. Nah, yang berikutnya kita lihat lagi Bapak Ibu, ayat 26. Ya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka. Ya. Jangan apa? Takut. Ayat 28 juga dikatakan, jangan takut. Wah, luar biasa ya. Kalau tadi di atas dikatakan jangan khawatir. Kemudian ayat 26, ayat 28, jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena mereka itu hanya dapat membunuh apa? Membunuh tubuh. Nah, ini masuk analogi. Saudara-saudara kasih Tuhan, mereka itu hanya dapat membunuh tubuh kita. Ini saja. Tapi tidak dapat membunuh jiwa kita. Tapi takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh. Di mana? Di dalam neraka. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, serigala-serigala itu, orang-orang yang membenci Yesus itu hanya mampu menyentuh tubuh kita. Sebagai perbandingan, ingat Ayub yang sangat-sangat saleh, sangat-sangat baik di hadapan Tuhan, takut Tuhan, udah kaya, pengusaha besar, diberkati Tuhan, saleh lagi. Ini jarang, saudara. Jarang sekali seperti Ayub. Kalau orang biasa sudah sangat kaya, sombongnya setengah dewa gitu kan. Tapi beda dengan Ayub, sangat-sangat kaya raya dikatakan, tapi sangat-sangat baik, saleh, takut Tuhan. Wah, luar biasa tuh. Sampai-sampai iblis tergoda untuk mencobai dia. Ini orang. Iblis bilang kepada Tuhan, Tuhan, izinkan aku mencobai hamba-Mu ini. Ya, dia kan saleh karena Engkau pagari dia, Engkau tolong dia, Engkau lindungi dia. Lepaskan pagarmu, aku akan menghantam dia. Tuhan bilang, silakan. Wah, ini ada negosiasi kan, saudara. Ada negosiasi, silakan. Tapi ingat, aku tidak akan menyerahkan jiwanya. Enggak bisa, saudara. Hanya tubuh Ayub saja yang dicobai, saudara. Tapi itu pun luar biasa, saudara. Saya harus jujur, kalau itu pun kita alami, betapa beratnya kan? Waduh, ampun saudara. Membayangkannya saja, baca kitab Ayub pasal 1, pasal 2, ampun saudara, ngeri. Anak-anaknya semua mati, matinya tragis lagi. Ada angin puting beliung, roboh rumahnya, mati. Ada kebakaran, mati. Waduh, hewan-hewan ternaknya mati semuanya. Semua apa yang dimiliki habis semuanya. Waduh. Kemudian istrinya pun katanya, hei, kau orang bodoh ya ngikutin Tuhan, tapi dibalas, kau orang gila. Oh ya.
Istrinya bilang komodo, Ayub bilang kau ngilo, ya kan? Wah, sudah sampai begitu saudara. Semua orang-orangnya kabur, semua hartanya habis, anak-anaknya habis, istrinya pun tinggal satu-satunya, kabur juga, tinggal sebatang kara. Tubuh dari Ayub pun habis, kena penyakit parah sekali saudara. Siapa lagi bisa pandang Ayub? Saya kalau mikir itu dan tertimpang kepada saya pikir, aduh, itu rasanya gimana saudara? Bapak Ibu pernah mikir nggak kalau sempat saudara yang berada pada posisi Ayub? Wah, kita rasanya kalau nggak ada duit aja sedikit rasanya udah, Tuhan, gua nggak ada duit nih, udah teriak-teriak. Ya ampun, baru duit nggak ada udah teriak gitu. Kita baru aja gagal usaha sedikit, waduh, udah nyalakan Tuhan, nyalakan keluarga, nyalakan orang terdekat. Bisa-bisa kita rasa-rasanya ngambek kepada Tuhan, padahal bukan Tuhan yang buat. Luar biasa. Di dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa kepada Tuhan. Waduh, tidak mengutuki Tuhan. Waduh, ini level rohani Ayub ini dahsyat sudah. Kadang-kadang mikir-mikir pada Tuhan. Itu kalau kita timpa itu rasanya gimana ya? Anak-anak muda putus pacar aja mau gantung diri di bawah pohon jengkol, pohon apa? Toge. Ditinggalkan pacarnya kawin, dia langsung cari pohon cabai, dia taruh tali. Yang mati bukan kamu, yang mati pohon cabenya. Keberatan badanmu. Baru diputusin pacar, ditinggal kawin, ya kan? Langsung minum, kalau minum cap tikus sudah mati, minum sianida sedikit langsung keok. Iya kan, sianida itu yang sedikit aja itu diminum oleh siapa itu yang meninggal juga, nih sama Jessica Wongso dikasih itu langsung paling kuat itu saudara. Ya, anak muda sedikit aja pun langsung rasanya gimana gitu kan, ditinggal pacar kawin apalagi, langsung stres minta ampun. Rasa-rasanya dunia sudah kiamat, sudah rubuh. Wah, pekerjaan gak dapat pekerjaan langsung rasanya kiamat. Wah, malas ke gereja, malas ke Tuhan. Baru masalah pekerjaan doang. Dan kamu masih sehat-sehat. Kau pikir kalau kau gak dapat kerjaan satu itu di perusahaan itu, kau di situ matimu? Enggak, masih banyak yang lain. Amin. Ya kadang-kadang kita sempit pikirannya. Iya. Kita pikir kalau sudah gagal dari satu institusi itu, ya sudah gagal selamanya. Enggak. Tentunya kita harus introspeksi diri kan. Tapi bukan itu. Banyak lagi pintu-pintu yang Tuhan bisa berikan. Amin. Kan kita kalau masalah dikit aja pun rasanya udah kiamat, udah runtuh dunia. Belum kita alami seperti apa yang dialami oleh Ayub. Belum. Semua amsyok. Ayub itu semua habis, benar-benar habis, nol. Bukan nol lagi, minus. Kalau nol kan kembali pada posisi yang semula. Ini bukan nol lagi, minus sudah Ayub. Udah tubuhnya hancur begitu saudara. Enggak ada lagi yang diharapkan. Orang kalau lewat, bau saudara. Bau, tubuhnya busuk. Diambil beling dia gini-gini. Udah busuk saudara. Saya pernah lewat di Menceng tuh. Saya pas melihat Menceng, beli kalau ada di toko-toko orang Padang tuh baju, saya beli baju situ. Saya lihat ada suami istri, itu dia sakit gula itu apa saudara? Kakinya udah busuk saudara. Saya bilang sama Bu Jessica, coba lihat. Iya, udah busuk kakinya loh. Lalat datang, aduh saya bilang. Ya dia minta-minta, saya pikir kasih banget ya. Ya udah busuk saudara kakinya, udah buntung, tangannya udah buntung juga. Aduh, saya tanya gula katanya Bu, gula basah. Wah, aduh, itu belum kepalanya loh, masih kakinya masih tangannya. Kasihlah sedikit lah, kita memang gak banyak duit, kasihlah, kasihan banget. Wah, saya deketin, wah lalatnya, waduh, ini banget saudara. Saya cerita sama Bu Jessica, wah itu tuh. Kalau gula basah itu saya bilang,
Saya cerita sepanjang naik motor. Loh, kamu ingat nggak tahun lalu kaki saya dua-duanya memang cantengan. Ya, ini jempol saya saudara cantengan saudara, udah busuk. Saya nggak bisa pakai sepatu tahun lalu, 2 tahun lalu atau tahun lalu itu saudara. Mau busuk nanah, itu apa ya? Jempol kukunya itu udah dicabut tumbuh lagi, busuk lagi saudara. Aduh, saya bilang sampai dokter rumah sakit, bukan rumah sakit, Puskes Cengkareng ya. Saya datang lagi, wah. Terus teman-teman pendeta bilang, coba cek gulamu. Saya cek juga sih, nggak terlalu tinggi juga kata teman-teman, tapi udah bahaya. Dokter Puskes bilang, wah Pak, udah 145 nih Pak. 145 gimana dong dok? Udah hati-hati, bawa berdiri katanya, berdiri, diukur perut saya. Wah Bapak, ini hampir 7 bulan Pak katanya. Juga saya bilang, udah begini saudara. Nah ini, wah ini udah besar sekali nih perutnya Pak. Iya hidupnya. Wah ini nggak benar, Bapak nih harus ini. Bapak ini profesinya apa? Saya pendeta dok. Iya Pak, jangan kurangi. Wah saya mengharap dokternya cewek lagi, orang Batak. Pak pendeta tolong, ini lihat tuh, Bapak tuh Bapak ini ukuran tingginya. Iya Bu, saya bilang saya pendekar, pendek tapi kekar. Pendek begini saudara, kemantau 80 saudara. Pendek 80, bayangin loh. Waduh, saya bilang, itu pun pulang dari situ saya belum tobat saudara. Belum rasanya, masih enak ngopi, masih makan, masih kuat makan nasi, blok enak gitu kan. Terus lagi saya bilang, wah lama-lama saya pikir iya juga ya, ini gak benar nih ya. Puji Tuhan saya ini bukan mau promosi, enggak kok. Saya hari ini sampai udah 3 bulan lebih saudara, enggak makan nasi 3 bulan, puji Tuhan. Hampir 79, lebih loh, hampir 80. Sekarang 67. Bayangin, hampir 13 kilo, 12 kilo habis. Tapi kelihatan kayak kempot gitu. Padahal saya udah olahraga mati-matian saudara, udah angkat ini, udah semua diangkatin di rumah. Juga ada saya beli barbel banyak loh, angkat semua. Tapi kelihatan juga agak ini. Tapi puji Tuhan, saya cek gula saya, paling cuma 145 ya. Sekarang udah bagus banget, cuma 87 saudara. Jadi saya hanya makan rebus telur 3, 4 gitu kan. Kuningnya saya kasih ke anak mahasiswa. Ini kuningnya makan. Nah, saya makan putihnya aja ya. Terus saya beli labu yang segini ya. Labu apa namanya dia? Labu siap ya. Nah, itu aja rebus saudara, saya rebus udah makan tuh aja. Turun saudara. Terus saya bantai juga angkat bebannya. Barbel udah banyak di rumah. Lari terus. Pokoknya memang kayak nyiksa diri, gak apa-apa lah ya, demi kesehatan. Sekarang 67 saudara. Nah, 67 masih berat juga ya. Saya juga masih berat nih. 67 masa pendek begini 67. Saya masih turun lagi. Target saya 60. Ya, 60. Itu semua baju yang sempit-sempit saya pakai lagi masuk. Gitu ya. Celana yang kemarin udah kendor semua. Waduh, saya bilang tarik celana. Kendor semua. Ini jas ini saudara. Ini kemarin ini kalau ini nggak bisa saudara. Ini udah begini saudara. Nah, kenapa saudara? Saya pikir lagi, wah iya betapa pentingnya kita jaga kesehatan saudara. Kalau siang-siang biasanya saudara jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 itu ngantuknya berat banget. Ngantuk pokoknya itu saya melakukan aktivitas. Kalau udah jam 11, 12, jam 1 dulu ya sebelum diet itu aduh ngantuknya pokoknya nggak ada yang bisa ya. Nggak ada yang bisa gangguin saya. Pokoknya saya harus tidur gitu. Iya harus tidur saya. Sekarang bisa nggak tidur siang? Ya, ternyata saya cek, saya ikutin YouTube semua saya ikutin ya, dari Ade Rai lah siapa gua. Nggak mungkin, nggak harus kayak Ade Rai enggak sih. Cuma Ade Rai itu pinter. Dia jelasinnya bagus banget saudara. Dia pinter sekali ya. Ya karbonya sekian, waduh ini pinter juga dia. Saya nggak bisa aplikasikan semua itu, tapi tangkap yang intinya aja. Oh iya ya benar. Dia pintar sekali jelasinnya, dia memang trainer juga kan. Wah iya benar, saya ikutin. Bagaimana ngangkat ini, bagaimana ini, wah iya. Lakukan deh Bapak Ibu. Tapi memang dia bilang, bagi Anda yang sudah kelebihan ya, bobot gitu, memang harus puasa. Ya, saya lakukan juga puasa. Gak makan apa. Kadang-kadang gak kuat juga sih. Minum air dikit aja. Ya, minum.
dikit aja, tapi jangan makan ya, habis saudara. Puji Tuhan. Ya memang itu supaya kita sehat ya. Jadi memang ayo, saya juga bilang sama siapapun, ayo kita jaga kesehatan, amin. Iya, Bu Jessica saya paksa, ayo kita kecil renang, ayo cepat, saya paksa dia supaya sehat ya, saya paksain dia. Kalau dia pas mau ngopi, saya bilang dia, terus saya ini lagi kan, saya lihat lagi dia makan nasi, saya bilang, ya jadi polisi juga, jangan. Ya, kita pingin juga dia sehat juga. Nah, kita pingin semua sehat. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, itu yang berikutnya ya, saudara ya. Ya, oke. Nah, kalau yang namanya iblis itu hanya bisa membunuh tubuh kita, ya. Maaf ya, serigala-serigala dan orang-orang sekitar kita bisa gitu. Paling-paling gereja ditutup dan kita bisa dipenggal. Itu yang terjadi dengan kakak tingkat kami di STT Dulos ya, lehernya dipenggal, ada yang mati ya, dari bahasa Jawa dan yang lain-lain. Kan itu hanya fisik saja yang bisa. Tetapi kalau Tuhan di dalam penghakiman yang terakhir, bukan hanya tubuh, bahkan jiwa kita, roh kita pun dapat dihukum di neraka. Nah, ini mengerikan, saudara. Jadi jangan pernah takut kalau kita kehilangan tubuh kita, amin. Karena suatu kelak melalui kebangkitan, tubuh kita itu pun akan diberi, yaitu tubuh kemuliaan. Diberikan tubuh yang jauh lebih mulia dari tubuh yang sekarang ini. Tubuh yang sekarang ini sakit, gampang lemah ya. Makan banyak sakit, makan manis-manis sakit gula, makan kolesterol tinggi, makan yang begini wah semuanya pantangan saudara. Apalagi kalau sudah menjelang 40 ke atas, sudahlah ya kan. Kalau mereka masih agak-agak ini muda ya masih enak lah ya, bius makan banyak pun ya aman, masih aman. Dan dulu saya juga begitu, saya dulu makan apa yang aman saudara. Sekarang wah udah mulai memang udah beda ya. Coba kita ini kan sudah semuanya apa, mau makan apa saja ya Pak, yang enak-enak sudah ada takarannya. Nggak bisa saudara. Ketika kita makan yang lebih lagi, siap-siap, besok ini benar, aduh. Ya. Makan yang manis, sudah hati-hati gula. Semuanya banyak. Tubuh kita ini sangat-sangat terbatas. Tetapi Tuhan akan memberikan tubuh yang baru, amin. Tubuh kemuliaan. Nah, itu yang akan diberikan bagi kita, orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang tidak takut kepada mereka, sekalipun kita alami itu. Kenapa? Karena Tuhan akan memberikan yang lebih mulia. Kita lihat pemeliharaan Tuhan. Bukankah burung pipit dijual 2 seekor? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Nah, perhatikan, burung pipit itu kan sangat-sangat murah, saudara. Itu artinya burung pipit itu murah sekali. Tetapi murah begitu pun tidak akan jatuh ke bumi di luar dari otoritas Bapa di surga. Luar biasa. Dan bahkan ada lagunya itu kan, sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan ya, dan meliharaku seumur hidupku. Jadi apalagi kita anak-anak Tuhan, saudara. Bunga bakung itu, jadi lagu itu luar biasa. Itu sangat alkitabiah sekali itu. Saya nggak tahu siapa yang tulis lagu itu. Sangat luar biasa. Siapa Bu? Ibu ya. Kan dia katakan bunga bakung itu tidak kerja, tapi dia bertumbuh dengan indah. Gitu, luar biasa ya. Dan bahkan bunga bakung itu lebih indah jubah daripada jubah Salomo. Dahsyat. Burung itu tidak menuai, tapi tidak menabur, tapi dia menuai. Luar biasa, itu diatur oleh Tuhan. Apalagi kamu, anakku, kata Bapa di surga.
Tuhan akan pelihara kamu. Jangan khawatir, jangan takut. Wah, dahsyat sekali Tuhan kita. Ada Bapa di surga, saudara. Jadi sekalipun tubuh kita ini bisa mati oleh siapapun, oleh serigala-serigala, jangan takut, karena kita akan dibangkitkan, diberikan kemuliaan, tubuh kemuliaan. Amin. Tubuh kemuliaan yang kawan kita akan hidup selama-lamanya bersama Dia dan menikmati bersama hadiratnya. Itu jauh lebih penting. Dan ini hidup di bumi ini, waduh, selalu dikhotbahkan. Siapapun sering kita dengarkan, di dunia ini sebentar sekali, saudara. Itu selalu disampaikan itu. 70, 80. 2 hari yang lalu, ya, pendeta yang sangat terkenal juga berpulang ke rumah Bapak di surga, kan? Iya. Pak Pendeta Pak Raji, Pak Niko masih sehat, jangan Bu. Oh gitu ya? Pak Pariyasi 77 tahun. 77 tahun belum terlalu sebenarnya. Tapi ya udah oke lah gitu. Lebih tua lagi masih Pak Stephen Tong, 82, 83 Pak Stephen Tong lah masih ada lah, masih kuatnya. Nah, saudara, 70 tahun, saudara. Hanya segitu. Ya, dan sudah berpulang ke rumah Bapa di surga. Ya sudah, tinggal nanti kan. Ya, tapi yang kita nantikan kan bukan hanya di sini, saudara. Yang dinantikan kan di sana, kehidupan yang kekal itu kan bersama Bapa di surga. Itu jauh lebih penting, saudara. Karena kehidupan kita di sini ya sebentar aja. Ya, memang indah juga. Kenapa indah di dunia ini? Ya sebenarnya kan Tuhan juga yang merancang bumi ini. Itu kita memang harus sadar. Tuhan juga yang merancang, Tuhan menyediakan, Tuhan memberkati di bumi ini. Tetapi kita harus perhatikan bahwa di bumi ini bukanlah tempat yang kondusif lagi. Semenjak kejatuhan Adam dan Hawa, ada iblis, ada roh-roh yang bekerja di bumi ini, merusak dan menyesatkan, menjauhkan manusia dari Tuhan. Maka bumi ini tidak lagi kondusif bertempat anak-anak Tuhan. Dan kita kondusifnya nanti bersama Tuhan. Dia akan sediakan tempat yang baru, langit bumi yang baru. Nah, itu yang tempat kita akhir nanti. Nah, saudara ya. Nah, saudara kasih Tuhan, firman Tuhan juga katakan apa? Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, Bapak Ibu, ya, aku akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Tuhan ingin kita benar-benar mengakui Dia adalah Tuhan kita, saudara. Tuhan ingin bahwa kita mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Juru Selamat kita di depan manusia di bumi ini. Bukan nanti setelah mati. Bukan nanti setelah mati bahwa kita, oh Engkau Tuhan. Oh tidak, udah habis waktunya. Ya, maka itu diminta di mana? Sekarang, di bumi ini. Kalau kita baca ayat 32, 33, di bumi ini, di depan semua orang, bahwa kita katakan, ya, saya percaya Yesus, saya anak Tuhan Yesus, saya adalah hidup di dalam Tuhan Yesus, saya menghidupi kebenaran di dalam Tuhan Yesus. Dan itu dibutuhkan, saudara. Dan Tuhan ingin kita memang bersaksi, membawa nama Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita di bumi ini. Bukan nanti, sekarang dibutuhkan. Kita adalah saksi di mana? Di bumi. Bukan saksi di sorga. Kalau di sorga nggak butuh saksi lagi. Di bumi inilah kita menjadi saksi bagi semua orang. Amin. Tampilkan Yesus di dalam kehidupan kita, saudara. Tampilkan Yesus bahwa kita ini anak-anak kebenaran, anak-anak Tuhan Yesus. Dan jangan malu, kata Tuhan. Jangan malu mengakuinya di depan siapapun, bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Jangan pernah malu, saudara. Katakan, aku anak Tuhan. Dan tentunya bukan hanya pengakuan dari mulut, tapi harus disertai dengan kehidupan kebenaran di dalam Kristus. Amin. Itu akan menyertai sejalan. Jadi ketika orang melihat kita, ini dia anak Tuhan. Ketika lihat orang gerak-gerik kita, perlakuan kita kepada orang lain, kepada sesama kita, oh ini anak Tuhan. Jangan sebaliknya, ketika orang lihat, oh ini anak hantu, wah ini bahaya. Orang lihat lagi, wah ini bukan anak Tuhan, anak siapa? Anak hantu. Nggak boleh, saudara. Kita rajin ke gereja, tetapi perlakuan seperti anak hantu, yang nggak boleh.
Kalau kita benar-benar anak Tuhan, kita rajin beribadah, rajin mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Oh, ini anak Tuhan. Jadi itu harus sejalan. Dan dengan demikian Bapa di surga dipermuliakan. Amin Bapak Ibu. Jangan pernah takut. Sekalipun sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus bahwa kita di bumi ini akan mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari semua orang-orang yang membenci nama Yesus. Karena memang kita diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Tetapi jangan pernah takut, ada penyertaan dari Bapa di surga. Dan sekalipun kalau kita menjadi martir, menjadi korban karena kebenaran, karena nama Yesus Kristus, jangan pernah takut. Karena mereka hanya dapat membunuh tubuh kita ini, tapi tidak pernah dapat membunuh jiwa kita. Takutlah kepada Bapa di surga yang dapat membunuh tubuh dan bahkan jiwa kita di neraka. Saudara-saudara kasih Tuhan, tetap setia kepada Tuhan Yesus. Terpuji dan Tuhan berikan kebenaran bagi Tuhan.